Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas A PGSD Kampus STKIP PGRI Bangkalan akan menjelaskan tentang ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan. Sebelum kami memasuki materinya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan nomor NIM 25488110005. Nama saya Hanana Aulia dengan NIM 25488111020. Saya Yvie Anusya dengan NIM 25488111021. Saya Evatul Munawaroh dengan NIM 25488111022. Saya Putri Afriana dengan NIM 25488111033. Saya Lailatul Muawanah dengan nomor NIM 25488111014. Adapun yang melatar belakangi bahwa IPS memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa diajak memahami fenomena sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah yang membentuk dinamika kehidupan masyarakat lokal, nasional, maupun global. Sebagai bagian dari program pendidikan, ruang lingkup IPS tidak hanya terbatas pada penguasaan materi saja, tetapi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung tercapainya kompetensi sosial. Rumusan masalah dari ruang lingkup pendidikan IPS sebagai program pendidikan yaitu apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dalam konteks pendidikan, bagaimana cara meningkatkan minat siswa pembelajaran IPS agar mereka lebih aktif dan partisipatif dalam proses belajar, dan apa sih tantangan dalam penerapan IPS sebagai program pendidikan di era globalisasi. Tujuan dari ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan yaitu membantu generasi muda untuk mengembangkan kemampuannya, untuk membuat informasi dan mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat sebagai warga negara yang di dalamnya terdapat berbagai budaya, masyarakat demokratis dalam dunia yang saling memiliki ketergantungan. Manfaat dari ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan yaitu mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dengan membekali mereka pengetahuan sosial, keterampilan sosial, dan sikap positif untuk memecahkan masalah individu, masyarakat, dan kebangsaan, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Untuk pembahasan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dalam konteks pendidikan? Jadi, IPS merupakan studi integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora guna mengembangkan kemampuan kewarganegaraan. Pada program sekolah IPS mengikuti secara sistematis dan terkoordinasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Nukman Sementari mengidentifikasikan IPS di sekolah sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dan humanisora, ilmu tentang manusia dan budayanya, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Pembahasan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat siswa pembelajaran IPS agar mereka lebih aktif dan partisipatif dalam proses belajar? Caranya adalah meningkatkan keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran IPS, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran aktif yang bervariasi seperti diskusi kelompok, studi lapangan, dan permainan peran. Gunakan media pembelajaran interaktif dan teknologi, serta tanamkan pendekatan saintifik dengan mendorong rasa ingin tahu, pertanyaan, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tantangan penerapan IPS di era globalisasi meliputi kurangnya kesesuaian materi dengan isu global, kesulitan menyatukan teknologi dan metodenya yang inovatif, keterbatasan sumber belajar, peserta guru dan siswa yang menganggap IPS kuno, serta kebutuhan untuk mendesain ulang kurikulum agar lebih responsif terhadap perubahan dunia.
Baik, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan dengan judul Ruang Lingkup IPS sebagai program pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang disingkat dengan IPS sebagai program pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas dan terpadu, yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup IPS mencakup berbagai aspek kehidupan sosial manusia, baik individu maupun kelompok, serta interaksinya dalam konteks waktu dan tempat. Sekian materi dari kami. Sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.